Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di media LK2T. Tentu kita melakukan dialog mengenai tema besar kita hari ini, yaitu tindakan label miskin di setiap penerima PKH. Pantaskah atau bagaimana terkait dengan tindakan ini? Ya, pada hari ini tentu kita bersama Bung Romi selaku Direktur LK2T. Bagaimana tanggapan Bung terkait dengan tindakan para pihak untuk melabel rumah para miskin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di dunia maya ini. Tentunya tempat kita berbagi ilmu pengetahuan dan silaturahim. Bung Aleh, pertanyaan dan tema yang cukup menarik. Sebagaimana kita ketahui belakangan ini banyak para pendamping PKH maupun kemudian yang lain-lainnya sibuk membuat label-label miskin di setiap KPM atau penerima manfaat dari program PKH itu. Tentu sebelum saya berkomentar lebih jauh, saya mengapresiasi langkah-langkah itu. Yang pertama, yang kedua, saya melihat sesuatu yang ganjal juga sih dari tindakan yang dilakukan oleh beliau-beliau itu. Kenapa saya mengatakan cukup ganjal? Karena yang tahu soal data penerima manfaat, yang tahu tentang kondisi mereka, yang kemudian yang tahu bagaimana syarat-syarat penerima manfaat itu tentu adalah pendamping PKH. Lalu kemudian belakangan ini kita perhatikan teriak soal, oh ini tidak layak karena rumahnya bagus, ini nggak layak karena begini, ini layak karena macam-macam dan sebagainya. Hal itu saya anggap konyol. Kenapa baru teriak sekarang? Padahal dia tahu, dia yang mendampingi, dia tahu bagaimana kondisi pendapatan orang itu. Karena kalau kita mengacu pada pendapatan income per kapita masyarakat kita, kalau mengacu pada standar internasional tentu mereka bisa dikategorikan miskin. Kalau dari sisi pendapatan dan pengeluaran hariannya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini mereka sibuk melabelkan sana sini cat rumah orang. Itu artinya ada langkah-langkah yang membuat rakyat malu terhadap tindakan para pendamping kita hari ini. Dan ini kami sayangkan atas nama pribadi dan atas nama lembaga. Jangankan, pertama tujuannya adalah untuk agar terjadi graduasi mandiri. Artinya kalau dia sudah merasa sejahtera, mereka bisa tarik diri dari penerima manfaat. Masyarakat itu nggak akan pernah mau menarik diri. Nggak akan pernah. Bahkan dia akan malu. Bahkan dia tidak akan pernah mau karena dia tahu dirinya masih miskin. Itu yang pertama. Kedua, karena budaya malu ini nggak ada di kita. Di Nusa Tenggara Barat, bahkan di nasional ini nggak ada budaya malu itu. Jangankan rakyat, pejabat aja yang nggak bisa kerja, toh nggak punya rasa malu untuk mengundurkan diri. Apalagi rakyat. Ini pertanyaannya. Ini soal. Yang kedua, berhenti melakukan label-labelisasi itu. Karena setiap kali membuat labelisasi soal miskin di rumah orang, dia membuat mereka malu. Dia tahu kondisinya. Kan ada syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh di peraturan menteri dan sebagainya. Nah, itu kan syarat itulah yang dipakai. Kalau memang syarat itu mengatakan dia berhak menerima, ya lanjutkan. Kalau dia tidak berhak, ya silakan selesaikan. Berarti kalau kita melihat bagaimana kondisi, solusinya itu merombak kembali mana yang berhak, mana yang tidak, itu begitu berarti. Cek kembali data dari awal, siapa yang mengajukan data, bagaimana proses pengajuan data itu, syarat dan sebagainya. Ya jangan kemudian ini sekarang case-nya ya, mungkin di seluruh nasional terjadi karena beberapa kawan-kawan LK2T beberapa bulan yang lalu mereka membuat melakukan kajian dan advokasi ke beberapa tempat, mereka temukan bahwa data ini memang sejak dari awalnya nggak beres, iya kan? Data DTKS-nya misalnya bermasalah.
Yang mengajukan siapa? Dari mana? Apa? Dan siapa dekat siapa? Itu semua menjadi pertanyaan di kita. Ya, Toh hari ini pemerintah tiba-tiba sibuk-sibuk buat label, ngecat rumah orang. nggak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan. Ya, kalau kita melihat memang sejauh ini apa ya, pemerintah dan para masyarakat ini kan selalu menyalahkan masyarakat yang menerima. Padahal pada dasarnya mereka sendiri, bagaimana itu Bang? Benar? Ini kesalahan yang fatal dari pemerintah itu. Tidak pernah mau mengakui pekerjaannya sendiri. Tidak pernah mau mengakui kesalahan itu sendiri. Dia pasti menyalahkan rakyat. Dia pasti menyalahkan masyarakat. Anda nggak patuh, Anda nggak punya malu, Anda nggak punya macam-macam. Padahal yang mendata dia sendiri begitu. Padahal yang melakukan pendataan itu adalah mereka. Sekarang jadi pertanyaan. Pak, ini sudah bagus kok rumahnya. Ini sudah tidak layak menerima. Lalu kemudian dia terus menerima. Siapa yang berhak memutuskan? Ya pemerintah. Iya kan? Siapa yang berhak memutuskan? Ya, pemerintah. Pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ada perpanjangan tangan yang disebut dengan pendamping. Pendamping PKH berhak merekomendasikan kalau masyarakat ini sudah tidak layak. Iya kan? Ngapain pergi sana sini ngecat rumah orang? Janganlah pemerintah ini membuat rakyatnya malu. Mengecat rumah masyarakat itu nggak baik. Atau mungkin ada operasional di balik itu semua, Bang. Nah, ini yang mesti dikelirkan. Artinya sekarang berhentilah mencari-cari muka Ya, betul. di publik, mengatasnamakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, dan pemerintahlah yang paling benar terhadap segalanya. Pemerintah sedang salah, keliru melakukan itu. Dia tahu data orang-orang ini. Dia yang mengentri data itu. Dia yang mengecek data. Kenapa orang layak dia masukkan? Katanya, Pak, ini kan dulu miskin, sekarang sudah bagus. Iya, putuskan kalau sudah bagus. Iya, bukan Iya kan? Bukan dilabelin nama orang, orang suruh mundur sendiri. Iya. Udah saya bilang tadi, jangankan rakyat, Iya. pemerintah saja nggak punya rasa malu Iya, betul. untuk mundur karena dia tidak mampu mengerjakan pekerjaan. Nah sekarang ini jangan coba-coba kemudian berhentilah melabel-labelisasi KPM itu. Rakyat mesti didorong, oke, mandiri, tapi rakyat juga harus dijaga martabatnya. Jangan dibuat malu dengan alasan-alasan pekerjaan pemerintah ini. Cuman itu, Bang. Untuk bagaimana selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh PKH, apa namanya, pendamping PKH ini? Pertama, yang harus dilakukan ini sebagai closing statement kita adalah mengecek kembali data penerima PKH, mengecek kembali, menguatkan kembali peran dan fungsi dari pendamping itu sendiri. Ya, kemudian dia berhak memberikan rekomendasi bahwa si A, si B, dan si C sudah tidak layak. Bukan kemudian membuat pekerjaan baru dengan pergi melabel-labelkan orang. Pasti mereka akan malu, kan? Mereka akan malu. Tetapi sebelum dia malu, janganlah dipermalukan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang buat orang malu. Rakyat harus diberikan ruang. Terus kedua, selain mengecek data itu, sekarang saya juga minta untuk mengecek kembali apakah pendamping ini bekerja apa tidak. Jangan-jangan mereka tidak bekerja. Tidak ada pekerjaan. Sehingga dia buat pekerjaan untuk Sehingga buat pekerjaan melabel-label orang, kan? Iya. Iya, karena Sampai keningnya di label nanti kan itu salah. Mana-mana jalan keningnya lihat orang miskin jalan gitu. iya, jangan seperti itu. Nah, inilah yang kita harapkan. Ketiga, itu pemerintah harus punya inovasi lain lah. Jangan kemudian membuat pekerjaan yang tidak patut. Ini pemerintah ini konyol ini. Pemerintah daerah konyol, pemerintah pusat konyol. Dia harusnya membuat inovasi pekerjaan yang inovasi-inovasi lain agar masyarakat bisa bekerja, agar masyarakat bisa tanpa pergi dilabelkan mereka sudah bisa mendapat pekerjaan yang layak. Silakan ciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah jangan konyol pergi label-labelin. Ini sekelas bupati,
wakil bupati, wali kota dan sebagainya pergi nyetempel rumah orang, kan ini pekerjaan yang sia-sia. Bupati itu punya kuasa anggaran, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro pada mereka. Setelah mereka sudah tidak layak menerima PKH, ya berikanlah pekerjaan apa yang layak untuk mereka agar mereka tidak menerima lagi, kan begitu. Saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih Bung atas penyampaiannya sedikit. Stop terkait dengan label miskin di setiap rumah, karena sayang sekali pilot yang digunakan itu coba dimanfaatkan ke hal yang lain lebih bermanfaat dan seterusnya. Ya, mari kita merefleksi, menyadari diri kita sendiri, apa yang pernah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, apakah banyak manfaat atau banyak kerugian. Ya, mari kita melihat dari segi manfaat dan dari segi ruginya. Mungkin hanya itu diskusi pada siang hari ini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.